Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar kegiatan internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 serta penyusunan rencana aksi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional 7. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Horizon Ultima Entrop Jayapura pada Kamis 13 Juni 2025 dan menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Turut hadir dalam kegiatan tersebut penjabat Gubernur Papua Maijen TNI Purnawirawan Ramses Limbong, jajaran BKKBN Pusat, para kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Pembangunan Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BKKBN, Dr. Uki Kusuma Kurniawan, menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan agenda strategis nasional yang tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Ia menggambarkan GDPK sebagai sebuah rumah besar yang kokoh pada 2045. Dengan peta jalan 5 tahunan sebagai tangga pencapaian, di dalamnya termuat 30 indikator lintas sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga stunting. Jadi komitmen dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo sangat tinggi terhadap isu kependudukan. Tadi Pak Gubernur juga mengatakan bahwa isu kependudukan itu isu yang sangat luas gitu ya. Itu tidak pernah ada habisnya untuk kita bahas dan memang benar itu sangat kompleks sehingga perlu akhirnya dibuat suatu kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga berkembang dari BKKBN. Artinya banyak sekali yang harus ditangani. Isu kependudukan harus ditangani dengan sangat serius karena itu ditetapkan yang namanya Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. GDPK itu sendiri ada roadmap-nya. Tadi Pak Gubernur mengatakan sampai Indonesia Emas 2045 ini gimana caranya. Jadi itu ibaratnya sebuah rumah. 2045 paling atas. Kita membuat Grand Design-nya sudah ada di bawahnya. Anak tangganya adalah peta jalan ini. Setiap 5 tahun sampai 2029, 5 tahun lagi sampai dengan 2045 itu harus tersusun dengan baik. 30 indikator peta jalan itu sebetulnya bersifat lintas sektor. Ya. Pejabat Gubernur Papua dalam sambutannya memberikan arahan tegas soal pembangunan kependudukan. Dalam arahannya, pejabat Gubernur Papua Maijen TNI Purnawirawan Ramses Limbong menyampaikan penekanan tegas terkait urgensi pembangunan kependudukan di bumi cendrawasih. Ia menyebut bahwa isu ini harus dilihat bukan hanya dari sisi jumlah penduduk, tetapi dari kualitas manusia yang akan menjadi tulang punggung Indonesia pada 2045. Stunting dalam 0 sampai 5 tahun itu impactnya bukan sekarang, tapi 20-30 tahun ke depan. Sehingga kita harus stressing, harus kita tekan sekarang supaya tidak jadi beban nanti 20-30 tahun ke depan. Harapan kita mereka akan menjadi manusia-manusia yang produktif. Belum lagi tadi masalah keluarga berencana yang disampaikan. Nah sekarang bagaimana kita mengkombinasikan antara kearifan lokal, adat yang menginginkan hanya banyak dengan program pemerintah. Itu kan harus ada win-win solution, harus ada kebersamaan. Nggak bisa, kamu harus 2 anak, dia nggak mau. Ada yang bilang harus lebih banyak anak, karena itu anugerah. Tapi kan satu sisi, seperti saya sampaikan tadi, dia harus butuh asupan gizi. Anak 2 dengan anak 8 dengan pendapatan yang standar, itu kan akan jadi beban. PJ Gubernur juga menyinggung tantangan budaya dalam implementasi program nasional seperti keluarga berencana. Ia menekankan perlunya pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan pentingnya kualitas hidup. Ramses juga memberikan teguran soal minimnya koordinasi dan penguasaan SDA. Ramses mengingatkan seluruh kepala dinas di provinsi dan kabupaten kota untuk tidak sekedar hadir dalam seremoni, tetapi aktif menjalankan peran dan mengawal capaiannya nyata. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Marikoroa, JTV mengabarkan.